Warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelita Oktavina Ingaro dengan NRP 1420240007 dengan partner saya. Saya Alexandra Faiza Hasyakia dengan NRP 14/2024-003. Di sini kami akan mempresentasikan alat industri kimia evaporator. Jadi, evaporator adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dan berbentuk cair menjadi uap. Prinsip kerja dari evaporator memiliki dua prinsip dasar, yaitu yaitu mencukai panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Evaporator umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu penukaran panas, bagian evaporas, dan pemisahan untuk memisahkan uap dari cairannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis evaporator. Yang pertama ada horizontal tube evaporator. Eh, Evaporator jenis ini tuh dia terjadi perpindahan panas karena adanya pemanasan. Evaporator ini cairan yang diuapkan tuh berada di dalam tabung da- berada dalam tabung horizontal yang dikelilingi oleh uap. Uap pemanas. Uap yang dipanaskan itu mengalir di bagian luar tabung untuk mentransfer panas ke cairan di dalam tabung. Cairan tersebut kemudian akan dididihkan dan berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan ini dapat dipisahkan dari cairan yang tersisa sehingga dia menghasilkan uap murni. Keunggulan dari desain horizontal ini, dia akan stabil dan efisien pada perpindahan panas yang baik. Selanjutnya ada evaporator shell and tube. Evaporator shell and tube bekerja dengan memindahkan panas dari satu fluida ke fluida lainnya melalui dinding tabung. Prinsip kerjanya Prinsip kerjanya yaitu perpindahan panas antara cairan yang diuapkan di dalam tabung dan fluida pemanas di dalam shell. Untuk langkah kerjanya, yang pertama memasukkan cairan dan fluida pemanas. Cairan yang akan diuapkan dimasukkan ke dalam tub, sementara fluida pemanas seperti uap panas mengalir di sekitar tabung dalam shell. Pemanasan cairan dari fluida pemanas ditransfer ke cairan di dalam tabung melalui dinding tabung. Dan cairan yang dipanaskan mulai menguap menghasilkan campuran air dan uap. Selanjutnya, uap dipisahkan dari cairan sisa di bagian outlet evaporator dan uap tersebut dapat dikondensasikan jika diperlukan. Keunggulan dari evaporator shell and tube itu eh, desain modular yang mempermudah pemeliharaan dan kemampuan menangani berbagai jenis cairan. Selanjutnya ada standar vertikal tube evaporator. Prinsip kerja dari evaporator ini yaitu cairan akan mengalir di dalam pipa sementara uap tuh mengalir di dalam sel. Di dalam tabung, cairan akan mendidih dan kap timbul bergerak ke atas membawa cairan. Pada tahap ini akan terjadi siklus cairan yang disebabkan oleh perbedaan fasa antara fluida yang terdiri dari campuran cairan dengan cairan yang berada di luar pipa. Pada bagian atas terdapat ruang atau bejana uap yang berperan memisahkan cairan dengan uap. Proses pemisahan antara kap dengan uap Proses pemisahan antara kap dengan cairan dalam ruang uap, di mana uap akan keluar melalui saluran atas, sementara cairan akan keluar melalui saluran bagian bawah bejana dan akan bersilkus kembali melalui pipa-pipa. Adapun karakteristik umum dari prinsip kerjanya yaitu cairan dalam tabung vertikal itu diuapkan dan mengalir di dalam tabung vertikal. Uap pemanasan itu mengalir di bagian luar tabung dan di dalam ruang sekitar tabung untuk mentransfer panas. Yang kedua, pemindahan panas yang efisien. Desain vertikal ini memiliki cara cairan mengalir
secara alami atau bantuan gravitasi, sehingga meningkatkan efisien perpindahan panas. Dan yang ketiga, aplikasi evaporator vertikal ini biasanya digunakan untuk cairan dengan sifat viskositasnya rendah, sedangkan viskositasnya rendah. Selain itu, evaporator ini sering digunakan ketika ruang lantai terbatas karena desain vertikalnya itu menghemat ruangan. Dan yang terakhir, perawatan karena gravitasi membantu pengeringan cairan. Desain ini cenderung mempermudah pembersihan dan penghilangan endapan dari tabung. Selanjutnya ada evaporator plate. Evaporator plate atau evaporator piringan beroperasi menggunakan piringan panas untuk menguapkan cairan. Desain ini adalah pilihan yang terbaik untuk cairan yang tidak tahan panas karena piringan pemanas peka memungkinkan pemanasan yang cepat. Evaporator plate eh evaporator plate memanfaatkan plat logam sebagai media panas untuk menguapkan cairan. Berikut adalah prinsip kerjanya. Yang pertama, memasukkan cairan dan fluida pemanas, di mana cairan yang akan diuapkan dialirkan ke satu sisi plat, sementara fluida pemanas seperti uap panas mengalir di sisi lainnya. Yang kedua, perpindahan panas dari fluida pemanas ditransfer melalui plat ke cairan. Plat biasanya dirancang dengan konduktivitas thermal tinggi untuk efisiensi pemindahan panas. Bentuk cairan yang menerima panas akan mulai menguap dan membentuk cairan dan uap. Lalu, uap yang dihasilkan dipisahkan dan dikumpulkan untuk digunakan, sementara cairan sisanya yang tidak menguap dialirkan keluar. Keunggulan dari evaporator plate ini adalah desainnya yang kompak, efisiensi tinggi, dan juga kemudahan untuk memasang dan memelihara evaporator tersebut. Umumnya, alat ini digunakan di industri makanan, minuman, dan pengolahan susu. Selanjutnya ada basket tipe evaporator. Evaporator jenis ini tuh siklus cairannya berlangsung secara natural dan terjadi dengan baik sehingga transfer panas secara konversi akan berlangsung secara efektif di dalam jumlah besar. Natural ca- ka- Natural correlation disebabkan oleh adanya perbedaan rapat massa karena perbedaan fasa antara cairan yang terdapat di dalam pipa dengan cairan yang berada di dalam pipa. Berikut ada prinsip kerja dari evaporator jenis ini. Yang pertama, dia memiliki desain berbentuk basket, yaitu tabung-tabung pemanas tersusun di dalam bentuk keranjang dan cairan yang diuapkan tuh mengalir di sekitar tabung. Kerangka berbentuk keranjang membantu mendukung struktur tabung dan memisahkan bentuk cairan dengan permukaan pemanas. Terus yang kedua ada pemisahan panas. Uap pemanas mengalir melalui tabung-tabung di dalam basket, sementara cairan berada di bagian luar tabung. Panas dari uap ini mentransfer energi cairan sehingga cairan mendidih dan berubah menjadi uap. Yang ketiga, aplikasi basket tipe evaporator ini sering digunakan untuk proses penguapan pada larutan yang mengandung partikel padat atau endapan. Desainnya mempermudah pengangkatan dan pembersihan keranjang-keranjangnya sehingga cocok untuk cairan yang cenderung meninggalkan residu. Yang terakhir, pemeliharaannya itu mudah karena bagian basket dapat dilepas. Proses perawatan seperti pembersihan dan perbaikan tabung menjadi lebih mudah dibandingkan dengan beberapa desain evaporator lainnya. Dan evaporator ini tuh sering digunakan pada industri kimia, makanan, farmasi, dan khususnya untuk aplikasi di mana kebersihan dan efisiensi menjadi prioritas utama. Selanjutnya ada climbing film evaporator. Climbing film evaporator bekerja dengan memanaskan cairan dalam tabung vertikal.
Panas menyebabkan cairan menguap dan mendorong naik di sepanjang dinding tabung membentuk film tipis. Saat naik, film cairan terus menguap hingga di puncak tabung dan sisa cairan dipisahkan. Dan ini meningkatkan perpindahan panas yang efisien. Untuk langkah-langkah utamanya dalam climbing film evaporator ini, yang pertama ada cairan akan diuapkan, dimasukkan ke bagian bawah tabung evaporator. Dan panas dari fluida pemasang diberikan ke cairan di dalam tabung. Pemanasan ini meningkatkan suhu cairan dan menciptakan uap. Untuk pembentukan film cairan, uap yang dihasilkan di bagian bawah menciptakan tekanan yang mendorong cairan ke atas dinding tabung, membentuk lapisan tipis atau film yang memanjat. Ketika cairan bergerak ke atas dinding, ia terus dipanaskan sehingga sebagian besar cairan tersebut berubah menjadi uap. Lalu campuran uap dan cairan dipisahkan di bagian atas evaporator. Dengan uap yang dihasilkan diarahkan untuk digunakan dan dikondensasikan lebih lanjut. Untuk keunggulan dalam evaporator ini yaitu efisiensi perpindahan panas yang tinggi dan kemampuannya menangani cairan dengan viskositas rendah hingga sedang. Lalu, climbing evaporator ini sering digunakan pada industri kimia, farmasi, dan makanan. Selanjutnya ada long tube vertikal evaporator. Evaporator ini memiliki ukuran tub transfer panas yang lebih panjang bila dibandingkan dengan ukuran tube yang lain pada jenis lainnya. Tujuannya yakni untuk memperbesar serta mempercepat siklus cairan agar proses perpindahan panas lebih besar. Setelah aliran memasuki ruangan uap untuk dipanaskan dari uap yang telah terbentuk, selanjutnya akan mengalir ke bawah melalui pipa luar evaporator. Prinsip kerja dari long tube evaporator ini yaitu memiliki desain yang panjang. Tabung-tabungnya tuh berbentuk panjang vertikal, biasanya berukuran 3-10 meter dan digunakan untuk meningkatkan area perpindahan panas. Terus ada aliran cairan. Aliran cairan yang diuapkan ini masuk pada bagian bawah tabung dan dipanaskan serta mengalir ke atas. Uap pemanas biasanya berada di bagian luar tabung. Efek penguapan panas cepat. Cairan mendidih dengan cepat karena area pemanas yang besar dan transfer panas yang efisien. Cairan dan uap tuh bergerak bersamaan ke atas dan karena gaya angkat akibat perubahan fasa. Dan yang terakhir pemisahan uap dan cairan. Uap dan cairan yang tersisa tuh dipisahkan di bagian atas evaporator. Uap yang digunakan lebih lanjut, misalnya untuk distilasi, sementara cairan konsentrat dikembalikan atau diproses lebih lanjut. eh, Pada evaporator jenis ini memiliki keunggulan yaitu efisiensi yang tinggi, penggunaan energinya optimal, serta cocok untuk cairan tidak tidak kental. eh, selan- Selanjutnya ada falling film evaporator. Evaporator jenis ini juga membuat cairan mengalir sepanjang dinding evaporator dalam lapisan tipis atau film. Tetapi ada arah alirannya berlawanan dengan gravitasi menjatuhkan film. Jenis evaporator ini sangat efisien dalam menangani cairan dengan viskositas rendah dan titik didih yang rendah. Ini merupakan kebalikannya dari climbing film evaporator, yang dimana langkah-langkah utamanya adalah yang pertama cairan akan diuapkan, dimasukkan ke dalam bagian atas evaporator. Lalu, cairan tersebut mengalir ke bawah melalui dinding tabung membentuk lapisan akibat gravitasi. Selanjutnya, uap panas biasanya dari boiler mengalir di sisi luar tabung memanaskan cairan di dalamnya. Lalu, panas yang diterima menyebabkan cairan menguap, sementara zat terlarut tetap berada dalam bentuk cairan pekat.
Uap yang dihasilkan dikondensasikan dan cairan pekat dikumpulkan di bagian bawah evaporator. Keunggulan dari alat ini adalah efisiensi tinggi dalam perpindahan panas dan kemampuannya untuk menangani cairan yang sensitif terhadap panas. Selanjutnya ada evaporator pan atau kettle terbuka. Evaporator pan itu evaporator yang paling sederhana di mana larutan dididihkan sebagai pemanas biasanya sistem pengembang dalam logam atau jaket dan dalam pipa spiral yang dicelupkan. Kadang-kadang kettle dipanaskan dengan api langsung. Pengaduk dapat ditempatkan di dalamnya. Evaporator pan itu salah satu evaporator yang sederhana dan sering digunakan untuk menguapkan cairan. Biasanya digunakan dalam aplikasi untuk skala kecil atau untuk cairan yang tidak sensitif terhadap panas. Adapun prinsip kerja dari evaporator pan itu memiliki desain sederhana. Pertama tuh dia berupa wadah terbuka yang memuat cairan yang akan diuapkan. Terus pan itu diletakkan di atas ember panas seperti api langsung, uap, ataupun elemen panas listrik. Yang kedua ada proses pemanasan, itu cairan dipanaskan hingga mendidih dan uap yang dihasilkan tuh menguap ke atmosfer tanpa sistem pemisah khusus. Terus waktu dan suhu pemanasnya dapat diatur sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada efisiensi rendah karena uap yang dilepaskan itu langsung ke udara tanpa pemisahan pemanfaatan kembali, efisiensinya itu lebih rendah dan dibandingkan dengan jenis evaporator lainnya. Terus yang keempat, aplikasi banyak digunakan dalam industri kecil atau tradisional seperti pembuatan garam dan penguapan bahan cairan untuk konsentrat tertentu. Oh, evaporator jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan mudah dirancang dan dioperasikan, terus ada cocok untuk proses yang tidak memerlukan kontrol presisi. Kekurangannya, boros energi karena uap tidak digunakan kembali, kurang efisien untuk cairan dalam volume besar atau viskositas tinggi. Selanjutnya ada rotatory evaporasi yang dimana rotatory evaporator ini memiliki prinsip kerja dengan memanaskan larutan yang ada di salah satu wadah evaporator flash yang dihangatkan di water bed. Gas yang menguap tersebut akan terperangkap oleh kondensor yang akan kembali mencairkan gas tersebut kembali menjadi larutan dan ditampung di wadah penampung atau receiving flask. Untuk prinsip kerja yang lebih detail, yang pertama itu pengurangan tekanan. Alat ini menciptakan kondisi vakum di dalam tabung untuk menurunkan titik didih cairan, sehingga cairan dapat menguap pada suhu yang lebih rendah. Lalu, cairan dalam tabung pemutar atau rotatory flash itu dipanaskan menggunakan penangas air atau water bed untuk untuk memberikan energi panas. Lalu, labu pemutar berputar secara terus-menerus untuk membentuk lapisan film di dinding tabung. Ini meningkatkan luas permukaan cairan yang terkena panas dan mempercepat proses penguapan. Uap yang dihasilkan dari cairan diarahkan ke kondensor yang dimana uap uap didinginkan dan dikondensasikan menjadi cairan kembali. Cairan yang telah terkondensasi yang disebut distilat dikumpulkan di wadah terpisah, sedangkan cairan yang tidak menguap tetap berada di dalam labu pemutar. Metode dari evaporator ini sering digunakan di dalam laboratorium untuk konsentrasi larutan, pemindahan pelarut, dan purifikasi. Bentar. Bisa di ini nggak? Dijeda bentar. Nah, Kok nggak jadi?
Gak apa kan? Ntar ya. Ah, begini sih. Selanjutnya ada multi evaporator. Prinsip dasar dari evaporator ini yaitu menggunakan panas yang dihasilkan oleh kondensasi uap dalam satu tahap untuk menguapkan cairan pada tahap berikutnya. Dengan kata lain, evaporator ini memaksimalkan penguapan panas dengan mengubah uap secara efisien. Dalam evaporator multi efek ada dua atau tahapan evaporator masing-masing beroperasi pada tekanan dan suhu yang berbeda. Tahapan evaporator dihubungkan secara seri dengan uap dari tahapan sebelumnya itu digunakan sebagai sumber panas atau tahapan berikutnya. Cairan umpan dimasukkan ke tahap pertama, di mana ia dipanaskan oleh uap dari efek selanjutnya. Cairan tersebut kemudian dididihkan dan menguap membentuk uap yang dikirim ke tahap berikutnya, di mana ia dikondensasikan dan digunakan sebagai sumber panas untuk tahap berikutnya. Proses kondensasi sumber panas laten ini berlanjut hingga konsentrasi cairan yang diinginkan tercapai dan produk akhir diperoleh pada evaporator ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu biaya investasi awal, dibutuhkan biaya lebih tinggi untuk instansi dan desainnya lebih kompleks. Terus perawatannya memerlukan perawatannya lebih teratur untuk menjaga efisiensi di setiap efek, sedangkan keunggulannya efisiensinya tinggi, serta pengurangan biaya operasional, serta penguapan volume besar. Evaporator pada industri kimia yang pertama industri makanan dan minuman. Mengkonsentrasikan larutan gula, susu, atau bahan kimia lainnya. Contohnya adalah dalam pembuatan sirup, konsentrat buah, atau produk susu kental. Selanjutnya, pada industri farmasi, di mana menghilangkan pelarut dari bahan aktif obat untuk mendapatkan bentuk sediaan yang lebih padat dan stabil. Lalu, pada industri pulp dan kertas, di mana digunakan dalam proses pemutihan pulp dan pemulihan bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan kertas. Lalu, pada industri petrokimia, di mana dilakukan pemisahan dan mengkonsentrasikan berbagai produk kimia dari campuran kompleks seperti pengolahan minyak bumi. Sekian dari kami kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.